Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang negeri Minangkabau, yang menarik adalah berbicara tentang struktur kepemimpinan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau itu, Bro. Kepemimpinan di Minangkabau itu berkedudukan di setiap kaum atau di setiap negara. Dalam struktur kepemimpinan di Minangkabau dikenal ada 4 yang disebut dengan orang yang ampe jenis. Orang yang 4 jenis. Yang pertama kita sebut dengan Panghulu. Yang kedua kita sebut dengan Manti. Dan yang ketiga kita sebut dengan Dubalang. Sedangkan yang keempat kita sebut dengan Malid. Petatah Fikih Minangkabau menyebutkan biria turun ke sama, tibu di sama taruh kalaman. Dari nini turun ke mama, dari mama turun ke kemanakan. Adapun Panghulu di Minangkabau adalah pemimpin suku dalam kaumnya. Luak Panghulu, rantau barajo. Adapun tugas Panghulu ini dibagi kepada 3 tingkatan. Ada namanya 1 Panghulu suku, yaitu pimpinan di dalam suku atau di dalam bodi kelarasan koto pilihan disebut dengan Panghulu Pucuk, atau di dalam keselarasan budi Cenyago disebut dengan Panghulu Tuo. Panghulu suku ini dipilih dari 4 suku, dipilih dari suku-suku yang mendiami suatu negara. Ingat, sebagai syarat untuk mendirikan negara itu harus ada 4 suku. Jadi akan dipilih dari 4 suku yang mendiami negara tersebut. Kemudian ada namanya Panghulu Payong. Adapun Panghulu Payong adalah Panghulu yang memimpin suatu suku di mana sukunya belum mengalami pembagian. Maksudnya di sini adalah misalnya dalam membentuk suatu nagari diperlukan minimal, sebagai syarat diperlukan minimal 4 suku. Ternyata di negara tersebut adanya 3 suku. Misalnya Koto, Jambak, Sikumbang. Maka suku Sikumbang tadi dipecah menjadi suku Sikumbang Ampe dan suku Sikumbang Tujuh, sebagaimana yang berlaku di negara Salo misalnya. Panghulu Payong tadi yaitu Panghulu yang memimpin suku yang belum dibagi, yaitu tadi kita sebutkan itu suku Koto, Jambak yang memang belum dibagi. Itu namanya suku Panghulu Payong. Bagaimana juga dengan Panghulu yang sukunya dibagi tadi? Ada juga nama Panghulu yang namanya Panghulu Induk.
Adapun penghulu induk adalah penghulu yang memimpin warga sukunya dalam kaumnya yang seinduk. Atau dalam daerah suatu beberapa daerah disebut juga parwi. Itu namanya penghulu induk. Nah, apa tugas penghulu ini? Penghulu-penghulu yang kita sebutkan tadi. Tugas penghulu tadi antara lain adalah bertugas memimpin urusan kaumnya atau urusan negarinya dalam hal memberikan keputusan-keputusan dalam ranah adat. Kata penghulu, kata saku, penghulu tagak di pintu bana, mahukum adia bakato bana. Jadi tugas pokok dan fungsi penghulu ini adalah bagaimana keputusan-keputusan atau aturan-aturan adat dalam negara itu betul-betul ditegakkan. Kemudian yang kedua adalah memelihara anak keponakan dalam kaumnya, dalam parinya, dalam induknya. Manuri ilabuh nanduri maikui katunan bana, memelihara anak keponakan dan menjaga wala pusku. Itulah tujuan, itulah tugas dan fungsi utama dari seorang penghulu. Saking beratnya tugas penghulu ini, maka dikenal dengan istilah penghulu itu disebut dengan tagak di pintu adat. Itu namanya penghulu. Kemudian selain penghulu, orang yang 4 jenis yang ada dalam struktur kepemimpinan di Minangkabau, ada lagi namanya manti atau menteri lah istilahnya. Adapun tugas menteri itu adalah sebagai jabatan pembantu untuk penghulu, pembantu penghulu dalam hal pemerintahan adat negeri. Tugasnya adalah untuk memeriksa masalah sengketa yang berhubungan dengan adat, berhubungan dengan masalah adat. Misalnya sengketa tanah ulayat, sengketa gelar pusaku, dan lain-lain sebagainya. Atau sengketa ahli waris, masalah tanah ulayat dan sebagainya. Nah, kemudian tugas manti juga bertugas untuk membuat ranji warga-warganya separi atau seinduk. Dan ranjinya yang dibuatnya itu harus diverifikasi oleh nenek mamanya, oleh kepala warisnya, oleh datuk penghulunya. Maka tugas manti di dalam kepemimpinan struktur adat Minangkabau kadang disebut juga dengan istilah tagak di pintu susah. Nah, kenapa tegak di pintu susah? Karena dia akan berhadapan dengan berhubungan dengan hal-hal persengketaan. Kemudian yang ketiga adalah dubalang, atau kita kenal dengan istilah hulu balang. Hulu balang adalah yang bertugas membantu penghulu dalam bidang keamanan suatu negara. Secara teknisnya ya sama seperti perangkat negari, polisi, PP, pemom praja, yang tugasnya adalah menciptakan keamanan
ketertiban dan kedamaian dalam suatu negara. Nah, kadang Dumbalang ini maka disebut juga dengan istilah tagak epidemati, bahwa risiko terbesar yang dihadapi oleh seorang Dumbalang adalah kehilangan nyawanya demi menegakkan keamanan di negaranya, seperti berhadapan dengan perampok, pencuri, maling, orang bikin keonaran dan sebagainya. Namun Dumbalang harus bersikap bijaksana dalam menegakkan keamanan, tidak boleh semaunya sesuka dirinya. Nan kare makanan takye, nan lunak makanan sudu. Kok kare indah takye, kok lunak indah bisa disudu. Jadi seorang Dumbalang ini harus proporsional dalam bertugas, mengambil kebijakan di jalan-jalan yang sebagaimana mestinya, tegas namun profesional. Nah, itulah intinya. Kemudian yang terakhir adalah maling. Adapun tugas maling itu adalah orang yang membantu penghulu dalam hal agama dan perkembangan ilmu pengetahuan di negarinya atau anak keponakannya atau sukunya. Dia bertanggung jawab di bidang keagamaan dan pendidikan. Bertugas untuk merencanakan kegiatan yang terkait dengan masalah agama dan masalah ilmu umum atau pendidikan bagi anak negara. Dalam istilah Minangkabau, masalah maling juga disebut dengan tagak di pintu syarat. Nah, tupoksi utamanya adalah menegakkan ilmu agama di negarinya. Nah, maling ini dibantu oleh orang namanya orang jini dan nampe. Adapun orang jini nampe membantu maling ini adalah imam, khatib, bilal, dan qadi. Nah, dan biasanya mereka ini bermukim di masjid dalam hal itu. Nah, itulah struktur kepemimpinan yang ada di Minangkabau. Mudah-mudahan ulasan ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.